Dianggap parasit keluarga. Bab 152. Jangan manis-manis ya, Umi. Soalnya Umi saja sudah bikin debat. Ucap Pak Haji masih manis. Hahaha, debat. Diabetes, Pak Gede, bukan debat. Jihan makin ngakak. Kamu kenapa dari tadi hahaha terus, sih, Han? Sini, mending bantu saya bikin grup WA biar komunikasinya lancar. Bikin grup janda terus isinya si Sofia, Widi, kamu, sama mama kamu. Ucap Pak Haji bersemangat. Jihan berkedip-kedip bingung. Tapi kan Mbak Sofia sama si Widi sudah bukan janda, Pak Haji. Ya sudah, masukin kontaknya Pak pengacara, kontak si David, Dokter Andri, sama, ucap Pak Haji yang lagi-lagi ditahan Jihan. Sejak kapan mereka menjanda? Mereka duda, Pak Gede. Batang, hahaha, jadi ingat salah satu mantan wariem yang beneran ngajak aku seriusan buat nikah. Hahaha, Jihan makin terbahak. Nah, kan, Han. Asli, mulut saya ini kalau ngomong beneran jadi kenyataan. Jadi, kamu bakalan nyumbang sapi buat dibagi-bagi demi menikah dengan mantan wariem, ya. Pak Haji tak kalah heboh. Ih, apaan Pak Gede? Enggak, aku enggak mau walau dia agresifnya 11-12 sama si Maduhani. Yakin Jihan. Sepri jadi takut lantaran obrolan Pak Haji dan Jihan makin heboh. Bocah itu menangis sambil menghampiri Dokter Andri yang baru saja mengeluarkan motor dari kontrakan. Selain siap pergi bekerja, Dokter Andri juga sekalian mengantar Nisa sekolah. Kan, ngobrolnya jangan mirip orang demo ya. Sepri sampai kejer dikira lagi dimarahin. Omel Ibu Fatimah yang datang sambil membawa nampan berisi 1 gelas besar teh manis dan sepiring potongan bolu. Jihan dan Pak Haji yang sadar mereka salah, langsung kompak diam. Namun, Jihan baru saja memberikan ponsel Pak Haji kepada pemiliknya setelah sebuah grup WA selesai Jihan buat. Pengabdi Musafir Cinta, Perkumpulan Mantan Duda dan Janda. Itulah nama grup WA yang Jihan buatkan di ponsel Pak Haji. Dering tanda pesan masuk di ponsel Sofia dan Kalandar yang nyaris terdengar berbarengan, membuat Kalandra yang tengah memandikan Daim di kamar mandi, menjadi sibuk mengernyit. Sayang, kamu perhatiin HP kita. Berisiknya barengan, ucap Kalandra pada Sofia yang tengah memandikan Azura dan itu masih ada di sebelahnya. Sofia menoleh ke nakas selaku keberadaan ponsel mereka yang memang bersebelahan. Karena sebelum memandikan anak-anak, ia sudah terlebih dulu membereskan tempat tidur termasuk nakasnya. Tentunya, semuanya sudah dalam keadaan rapi, walau dalam hitungan menit, jika Daim sudah beraksi, semuanya akan kembali layaknya kapal pecah. Alasan tersebut pula yang membuat Kalandra melarang Sofia sibuk beres-beres. Kalandra tak mau Sofia kelelahan karena sebanyak apapun Sofia membereskan, keaktifan Daim yang memang sedang aktif-aktifnya, akan berkali lipat lebih cepat lagi dalam memberantakan. Sofia menoleh, menatap Kalandra yang masih menjadi suami siaga. Karena sekadar mengurus anak termasuk itu memandikan dan juga memakaikan pakaian, Kalandra sudah sangat lihai. Itu pesan WA. Terus barengan gitu, sepertinya dari semacam grup. Grup keluarga paling. Mama, apa papa? Sofia yakin begitu karena ia dan Kalandra memang tergabung dalam grup yang sama dan itu grup keluarga yang hanya berisikan mereka dengan orang tua Kalandra. Mama, atau papa? Mereka kan lagi jalan-jalan sama Mas Azam, ucap Kalandra yang kemudian mengeringkan tubuh Daim menggunakan handuk khusus milik bocah itu. Tak lupa, ia sengaja menggelitiki Daim hingga acara mandi mereka makin ceria. Coba dilihat, takutnya penting, Pak. Ini aku tanggung sebentar lagi, Mbak Azura masih betah berendam santai begini, ucap Sofia. Kalandra yang menyanggupi sambil mengemban Daim yang tubuh ya sudah pria itu lilit menggunakan handuk, sengaja mengecup pipi kanan Sofia, sebelum ia benar-benar keluar dari kamar mandi. Innalillahi. Siapa yang meninggal, Pak? Sofia langsung panik, bergegas mengangkat Azura dari bak mandi khususnya.
Sofia buru-buru melongok layar ponsel sang suami. Layar ponsel Kalandra dihiasi ruang obrolan grup pengabdi musafir cinta yang dibuat menggunakan akun Pak Haji. Pak Haji, lirih Sofia sambil menatap sang suami, setelah sebelumnya, sampai tidak bisa berkata-kata. Pak Haji, lihat, sarapan rasa cinta buatan Umi Fatimah tercinta. Mana sarapan kalian? Wa tersebut menjadi wa pertama dari Pak Haji, setelah sebelumnya, sederet anggota grup dimasukkan dan membuat dering pemberitahuan membisingkan ponsel. Sofia terdiam bingung lantaran sang suami tiba-tiba tersenyum jahil kepadanya. Senyum jahil yang perlahan menjadi tampang tak berdosa. Papa mau apa? Ini ekspresinya mendadak modus banget. Tanya Sofia jadi tegang sendiri. Di tempat berbeda, Pak Haji masih duduk santai di depan kontrakan Jihan. Tengklung. Dering tanda pesan masuk membuat Pak Haji yang tengah mengunyah bolu di dalam mulutnya, tak jadi meminum tehnya. Pak Haji yang baru pamer kemesraan penasaran, tanggapan apa yang diberikan oleh anggota grup Wanya. Akan tetapi, Pak Haji malah mendadak tersedak bolu di dalam mulutnya yang tiba-tiba saja sulit ditelan hanya karena menu sarapan yang Kalandra kirimkan. Tak main-main, Kalandra mengirimkan foto pria itu tengah memeluk sekaligus mengasterisi pipi kiri Sofia. Pak pengacara, judulnya, sarapan halal. Abis mandiin anak-anak, tinggal mandi bareng mamahnya, terus jalan-jalan. Yang belum halal jangan bilang Yan CVK, emoji ketawa sampai nangis miring 9. Jihan yang ikut menyimak, sudah langsung tertawa sampai menangis. Selain wanita bertubuh semok itu yang perlahan merosot dari bangku dan berakhir terduduk lemas di lantai. Tampah berisi potongan sayur untuk gorengan sampai terbalik dan otomatis, isinya juga tumpah. Kalian kenapa, sih? Tanya Dokter Andri penasaran. Cek HP, Mas. Cek HP. Ih, Mas enggak update banget. Ucap Jihan di tengah tawa lemasnya. Namun baru saja, Pak Haji yang masih menatap saksama layar ponsel berkata, Jang Fek. Jihan yang penasaran buru-buru memastikan. Meraih ponselnya yang masih ada di bangku putih sebelah pintu kontrakannya. Widi, belum sarapan. Masih mager. Tak beda dengan Kalandra, Widi juga sampai menyertakan foto. Foto yang langsung membuat Pak Haji misu-misu. Sebab foto yang Widi kirimkan berupa foto tangan kanan Sekretaris Lim yang masih mendekap mesra pinggang Widi, sementara kaki kanan Sekretaris Lim tampak menindih kaki kanan Widi. Mereka masih memakai piyama lengan panjang sama. Pak Haji, K*E*L*on bae. Pak pengacara, mager halal itu. Mana halalmu, Mbah? Emoji ketawa sampai nangis sekaligus miring 7. David, kapan mau ke Kua, Mbah? Haruskah saya yang jadi penghulunya? Pak Haji, kamu jadi pendeta saja, Mas David. Kan kamu sudah niat enggak nikah lagi. David, takut Wariem pada tobat, kalau saya beneran jadi pendeta, Mbah. Pak Haji, urusan Wariem biar jadi urusan Jihan. Dia kan cukup keluarin jurus seruduk banteng. Itu kenapa Widi langsung sepi. Widi, mau otu sarapan halal juga, Mbak emosi ketawa sampai nangis. Pak Haji, bikin pengin ih. Pak pengacara, hahaha. Pak Haji, yang masih duda sama janda, enggak usah komentar. Mode nyimak saja kayak Jihan sama Pak Dokter. Tahu-tahu nikah. Sapi satu ekor dong. Hahaha. David, mode nyimak. Pak Haji, haha. Pak Pendeta. Jihan langsung geleng-geleng dan memutuskan tak lagi menyimak grup yang bisa membuatnya bengek dadakan itu. Susah payah ia mengumpulkan potongan sayurannya dan berniat mencucinya agar tidak mubazir. Gara-gara grup *S*, bakal daganganku jadi korban. Keluh Jihan yang masih kesulitan mengontrol tawanya. Mas, sekarang kan masih suasana lebaran. Masa sih Nisa sekolah? Sergah Jihan walau Nisa memang tak sampai memakai seragam sekolah.
Nisa memakai pakaian muslim lengkap dan biasanya menjadi salah satu seragam sekolah gadis kecil itu ketika Ramadan. Mau ikut piket? Soalnya mbahnya bentar lagi juga piket pagi, ujar Dokter Andri. Wah, nasib Pak Duda yang satu ini kalau kata orang tua itu, Doresani, alias memilukan. Ya sudah di sini saja, kan banyak orang. Daripada ikut kerja kan bosan. Mending di sini, bisa bebas main sekalian lihat gajah sama jerapah urus sawah. Ucap Pak Haji. Jelas yang ia maksud gajah dan jerapah itu Anggun dan Supri. Tak hanya Pak Haji yang kasihan kepada Nisa. Karena Jihan juga merasa, andai Sepri besar, putranya pasti akan mengalami masa-masa sulit seperti Nisa. Nisa enggak usah ikut, takutnya nunggu papa jadi bosan. Di sini saja, banyak teman. Apalagi kalau nanti rombongan Bude Sofia datang. Kalaupun nanti tante pergi jualan, Nisa kan bisa main sama Sepri. Si Jihan emang ijo ke uang. Masih nuansa lebaran, sudah asal jualan. Dasar mangas, ucap Pak Haji. Jihan langsung tertawa sampai lemas. Banyak yang sudah order, Pak Gede. Sampai sudah ditransfer bayarannya. Wah, berarti diam-diam kamu banyak duit dong Han. Sergah Pak Haji penasaran. Alasan yang langsung membuat Jihan bungkam karena takut, jika ia jujur, Pak Haji tak lagi memberinya upah uang tambahan. Tak lama kemudian, Pak Haji sudah memantau Anggun dan Supri yang pada akhirnya nyemplung ke sawah. David juga diam-diam mengawasi dari kejauhan. Tentu saja, kedua manusia itu tak langsung bekerja layaknya manusia normal. Keduanya masih melakukan segala sesuatunya dengan malas-malasan. Walau ketika Pak Haji mengomel, omelan pria berkepala pelontos itu tak ubahnya cambuk yang detik itu juga membuat Anggun maupun Supri, tunggang langgang. Heh, Supret, tukeran, masa aku yang tandur di lumpur dalam begini, kamu yang Daud di daratan. Protes Anggun. Padahal tanpa harus dijelaskan harusnya Anggun paham, bahwa alasan suaminya mendapatkan pekerjaan lebih ringan darinya karena Supri hanya memiliki satu kaki. Namun David yang menyaksikan sangat berharap, Anggun dan Supri akan segera menjadi manusia yang lebih berguna. Hari ini matahari benar-benar terik. Es gepluk Jihan sampai diserbu banyak pembeli, terlebih nuansa lebaran membuat pedagang lain masih banyak yang tutup. Ini mataharinya ditaruh di atas kepala saya apa gimana sih, Han? Kok bisa sepanas ini? Ini ulah kamu, iya. Keluh Pak Haji mondar-mandir sambil kipas-kipas menggunakan kipas anyaman bambu. Dari tadi aku ngepluk es, Pak Gede. Lihat, stok es sudah sampai habis padahal tadi aku bawa 10 es. Sudah sana Pak Gede, beliin saya es batu. Katanya mau jadi bapak terbaikku. Ucap Jihan masih jongkok mengawasi bawah meja dagangannya. Pak Haji langsung melirik sinis Jihan. Kira-kira, Han, sepanas ini, kamu suruh saya pecicilan cari es batu. Nanti kalau saya jadi gelap mirip Supret, Umi Fatimah Pangling. Jihan menghela napas dalam sembari beranjak berdiri. Cuman beliin es batu, Pak Gede. Bukan cari kitab suci ke barat bareng Biksu Tong dan Kerasakti. Enggak mungkin bikin gosong kecuali Pak Gede perginya sambil gendong kompor yang dihiasi bara api. Pak Haji makin menatap sebal Jihan. Tidak dituruti, restu untuk hubungannya dengan Ibu Fatimah bisa macet mirip jalanan saat mudik. Dituruti, Pak Haji juga yang rugi. Ingat, Pak Gede, makin Pak Gede sayang dan peduli sama aku maupun Sepri, lalu lintas hubungan Pak Gede sama mamahku, enggak ada warna merahnya. Yakin Jihan. Belum sempat Pak Haji menjawab, rombongan mobil mewah mendekat. Sudah bisa ditebak siapa yang datang. Tentunya mereka juga bagian dari anggota grup Wa Pengabdi Musafir Cinta. Pak pengacara, tolong carikan es batu yang banyak dong. Sergah Pak Haji ketika mendapati Kalandra keluar dari mobil. Kalandra turun dari mobil Alphard putih sebelah tengah, milik Sekretaris Lim. Ah, Mbah. Alasan saya kesini saja karena saya mau beli es ke Jihan. Balas Kalandra.
Jihan saja kehabisan es. Balas Pak Haji. Oh alah, esnya sudah habis. Ya mending ke rumah makan Sofia saja kalau gini sih, ucap Kalandra. Bentar, jangan pada pergi dulu. Biar saya carikan es dulu. Jangan ditinggal, ya, sergah Jihan buru-buru pergi. Rombongan Kalandra datang dalam formasi lengkap dan ia tak mungkin mengecewakan mereka. Suasana di warung Jihan benar-benar panas. Rombongan Kalandra sampai kepanasan. Azura diemban Aleya, Azam diemban Sofia, sementara Daim sudah nempel kepada Kalandra. Kalandra baru saja melepas kaos Daim, menyisakan kaos dalam saja. Ini demit di warung Jihan, kurang sesaj asterisk N, makanya suasananya jadi sepanas ini, ucap Pak Haji. Semuanya kompak menahan tawa hanya karena mendengarnya. Berbeda dari awal yang hanya berupa gerobak dorong, kini tempat yang Jihan gunakan untuk jualan memang sudah sepenuhnya Jihan sewa. Hingga selain memiliki tempat luas sekaligus strategis dilengkapi dengan meja dan tempat duduk, Jihan juga sampai menyediakan aneka gorengan dan juga soto. Bah, itu kipasnya mati, enggak dicolokin. Pantas panas sumuk begini, tegur Sofia. Yang namanya mati kan wajib dikubur, Bu pengacara. Balas Pak Haji sambil memasang senyum tak berdosa. Sini, biar saya yang nyalain, ucap Sekretaris Lim yang masih berdiri sambil mengemban kedua anak laki-laki Widi. Nah, semuanya kompak berseru lantaran dinyalakannya kias angin di sana, membuat suasana tak sumuk seperti sebelumnya. Mereka merasakan kesegaran yang benar-benar mengubah keadaan. Ini kalian mau saya siapkan soto? Tawar Pak Haji dan semuanya setuju. Widi sampai turun tangan membantu setelah sebelumnya membujuk Salwa untuk duduk di sebelah Sofia agar bisa main dengan Azam. Oh alah, beginilah yang dinamakan keadilan Sang Pencipta. Enggak jadi rekan rumah tangga biar bisa ikut sarapan halal, jadi rekan ngeracik soto. Ucap Pak Haji jadi gugup bersebelahan dengan Widi. Apalagi Widi yang sekarang jauh lebih cantik, lebih glowing, dan memang sangat wangi dari sebelum dinikahi Sekretaris Lim. Walau sudah langsung membuat semua orang dewasa di sana cekikikan, Pak Haji tetap was-was pada Sekretaris Lim yang walau sibuk tersipu, tetap menatapnya tajam. Pria itu jelas terlihat cemburu. Lihat-lihat tuh si Lim. Dari matanya seperti ada kawat berapinya. Ucap Pak Haji lagi dan sukses membuat suasana di sana makin ramai. Apalagi ketika pada akhirnya, Sekretaris Lim yang masih menggendong kedua anak laki-laki Widi, mendekat, menjadi mandor untuk Pak Haji maupun Widi. Dimandori begini, berarti bentar lagi gajian. Lanjut Pak Haji. Gajiannya Sabtu Minggu, Mbah. Tegur Kalandra. Sekarang kan juga Minggu, Pak pengacara. Hayo, sampai lupa hari gara-gara enggak sabar buat buka puasa. Balas Pak Haji masih meng asterisk go asterisk d asterisk a Kalandra. Kalandra sudah langsung tidak bisa berkata-kata. Namun, ia yang melihat stok jeruk dan tahu itu untuk es, sengaja meminta Daim untuk bersama Sofia. Walau bocah itu malah ikut Tuan Mahesa yang sedang memangku cinta, tapi sambil memutar video Upin Ipin.